Udah? Lihatnya enakan kemana? Ke kamera lu apa ke kamera gue ya enaknya? Bebas ya? Fokusnya ke depan. Ini kan Nggak harus ke depan, nggak harus ke depan juga. Yuk. Jadi itu kayak antara ntar sini ngobrol, kan, kita dia bisa ngelirik, Yuk. itu kayak pandangan ke depan. Sip. kamera roll action. Untuk kalian yang menyukai mistis atau mistis lover, di sini saya akan memberikan informasi mengenai fakta, informasi, dan ulang, salah. Ulang, take 2. Langsung aja, yuk, langsung take 2. Ini langsung aja cuy yang ini. Kita tinggal edit ya. Nyantainya gitu ya. Nyantainya gitu ya. Nyantai ya. Ayo. Biar ya gitu, Pak, biar roll aja. Nah, roll aja ya. Kamera Ntar gue ulang-ulang, nggak usah di-cut berarti. Wi. Lanjut aja. Biar lu ada pilihan. Iya. Ntar dibuang aja di editing. kamera roll action. Untuk kalian yang menyukai mistis atau disebut mistis lover, di sini saya akan memberikan informasi, fakta maupun mitos dengan mengungkap rasa penasaran Anda mengenai mantra dan budaya yang secara turun-temurun diwarisi oleh mereka yang salah terbalik. Ulang. Udah nggak apa-apa. Biarin aja. Untuk kalian yang menyukai mistis ataupun disebut mistis lover, di sini saya akan memberikan informasi, fakta maupun mitos dengan mengungkap rasa penasaran Anda mengenai mantra dan budaya yang diwarisi oleh mereka secara turun yang mantra dan budaya secara turun pun yang diwarisi oleh mereka yang oke, yuk, salah gue yuk. Untuk kalian yang Untuk kalian yang menyukai mistis atau disebut mistis lover, di sini saya akan memberikan informasi, fakta maupun mitos dengan mengungkap rasa penasaran Anda mengenai mantra dan budaya yang diwarisi secara turun-temurun oleh mereka yang meyakininya. Pangger, ya. Di tanah Jawa ini ada salah satu mantra yang disebut Sastra Jendra. Sebelum kita menjabarkan isi dari Sastra Jendra, boleh diceritakan sedikit mengenai riwayat dan asal-usulnya? Baiklah, asal-usul Sastra Jendra itu sebenarnya adalah alam semesta, di mana kehidupan manusia belum ada, baru alam semesta. Jadi Sastra Jendra itu adalah gambaran situasi alam semesta. Dahulu budaya ini dibawa dan diritualkan oleh raja-raja seperti Maharatu Sima, Kalingga, sampai terakhir Majapahit. Majapahit itu karena tujuannya besar untuk mempersatukan Nusantara, dia mengajarkan budaya ini, ajaran Sastra Jendra ini, ajaran semesta ini kepada prajurit-prajurit Majapahit, prajurit Bayangkara untuk dilatih dengan ilmu Sastra Jendra. Sastra Jendra itu bila gambaran bayi lahir kan menggenggam dia, belum. Nah, baru begitu dia menginjak ke bumi, dia menangis karena udah ada rasa. Nah, makanya arti Sastra Jendra itu adalah tulisan, kalam. Sastra Jendra tulisan. Jendra artinya dewa, indra, batara atau semesta, bumi. Ya, di mana unsur kehidupan di situ ya. Jadi Pangruatindiu adalah wahyu. Wahyu yang diturunkan oleh manusia. Ya, Pangruatindiu manusia ruat ya, harus diruat. Diruat dari akhlak yang tidak beradab, boleh dikata zaman dulu jahiliyah menjadi akhlakul karimah atau akhlak yang beradab. Nah, di situ kita, nenek moyang kita sudah mengajarkan etika moral, sudah ada. Di negeri lain masih jahiliyah, tapi di negeri kita sudah dengan ajaran Sastra Jendra ini, semesta. Sebuah sastra ya? Ya, sebuah sastra. Nah, Pangruatindiu, diu itu artinya raksasa.
buto yang buat sewena-wena semaunya. Akhirnya watak dari diri manusia yang seperti itu harus dirubah menjadi mulia, yaitu. Jadi sastra Jendro, gambaran luasnya adalah gambaran kehidupan di alam semesta untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya, Manunggaling kalau Gusti. Salah satu tujuannya juga merubah dari yang tidak mempunyai moral menjadi punya moral. Punya begitu moral. ya. Itu riwayat dan asal-usul dari adanya sastra Jendra. Kita coba lagi lebih dalam lagi isi dan maknanya dari sastra Jendra ini, selain membuat manusia yang tidak bermoral menjadi lebih manusiawi, itu apa, Pak Angger? Isinya untuk sastra Jendro ini manusia eling, jadi mempersatukan. Begitu manusia lahir kan tidak sendiri. Begitu manusia lahir ada saudara-saudaranya. Kalau di Jawa sadulur papat lima pancer. Kalau bahasa sainsnya kan plasenta, tutupan, ari-ari, seperti itu. Nah itu kita aktifkan menjadi unsur api, air, angin untuk kita lebur menjadi satu di dalam diri. Nah itu berguna sekali untuk orang yang sakti. Itu takutnya sama apes. Nah itu untuk menjaga apes itu kalau kita mengamalkan sastra Jendro, ibaratnya menghindari apes. Pakai manusia yang paling takuti apes. Itu. Boleh nggak dikasih sedikit isi dari sastra Jendra? Sedikit aja. Isi tentang bacaannya, mungkin mantra dari sastra Jendra, ada, mantranya. Baik. Bacanya kita kepada leluhur. Hong munah, singkaru munah, munah lemah, munah langit, bayu munah, bayu kapunah, rahayu, swasti astu. Itu kita memohon pujian kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang artinya sembah kepada Tuhan Yang Maha Esa, sembah kepada Bopo Biung, Kang Minongko, Bopo Minongko, Kang leluhur, leluhur Kang Nurunake, roh suci, wujud sejati, sukma sejati. Itu. Oh, ini sedikit dari banyaknya mantra yang kalau ada di dalam kitab ya. Sekarang menjadi kitab sastra Jendra atau budaya sastra Jendra. Gitu. Hampir sama kayak kitab-kitab yang lain. Kalau kita jabarkan itu tidak akan penuh, seharian tidak akan selesai. Luas ya. Luas. Bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana. Maknanya. Oke. Apakah? Nah ini pertanyaan nih. Apakah di zaman modern ini, di zaman sekarang ini, sastra Jendra ini masih dipergunakan oleh mereka-mereka yang mewarisinya dan memang harus dilestarikan oleh mereka yang memang para pewaris nih? Masih banyak, bahkan yang mendalami sastra Jendra ini boleh dibilang itu ada ribuan. Ada ribuan dan tersebar di mana-mana di seluruh provinsi yang mengamalkan ajaran sastra Jendra. Tapi mereka mungkin tidak dihumbar ya? Oh tidak, karena ini emang bukan ilmu kedikjayaan yang buat jawara, sok-sokan. Dia hanya untuk menjaga diri, bahkan berguna untuk kesembuhan diri sendiri maupun orang lain. Manfaat dari ajaran sastra Jendra itu untuk membantu ya, masyarakat yang membutuhkan. Berarti di zaman modern ini pun sebuah budaya tetap dilestarikan dan tetap ada Tetap sampai ada, saat ini ya? tetap ada. Selama bumi masih ada, tetap ada. Dan itu tidak merubah sedikit pun mantra dari sastra Jendranya, Pak Angger? Tidak ada yang dirubah. Tidak ada yang dirubah. Mungkin ya dirubah kan pakai bahasa aja. Mungkin dulu bahasa Kawi ya, sekarang ya bahasa Latin. Lebih dipermudah lagi, Lebih dipermudah, makanya supaya anak cucu kita ya terus, karena yang melestarikan anak cucu kita. Tapi tidak arti dari bahasa yang dulu bahasa Kawi artinya dengan yang mungkin dibuat secara Latin sekarang artinya tetap sama ya? Tetap sama, tidak ada yang menyimpang. Baik, salah satu di sini kita akan membuktikan mantra dan budaya itu apakah betul masih bermanfaat hingga zaman sekarang. Kita mungkin akan membuat satu apa disebutnya ya? Ritual atau apa Pak Angger yang disebut jamasan ini apa? Itu jamasan berarti bukan hanya menjamas raga kita, tapi jiwa kita juga dengan menyepuh lidah dengan mengembalikan unsur
api yang ada di dalam diri kita melebur dengan api juga. Salah satu yang sering dilakukan ya, salah satu budaya yang akan diwariskan dan akan dicoba ini ya, dilakukan ya. Kita Pak bisa Amir? mencobanya di Bisa sini. mencoba. Boleh, Bisa. boleh. Kita akan lihat. Iya. Salah satu sorry, tadi edit ya. Sastra Jendra di zaman modern ini apa ya? Sorry. Terus aja nggak apa-apa, Rol ya. Roll aja, Roll. Sastra Jendra di zaman modern ini. Sastra Jendra di zaman modern saat ini tetap apa ya? Tetap Bahasanya. keberadaannya masih Oh, iya. tetap eksis. Sastra Jendra di zaman modern saat ini keberadaannya tetap ada bagi mereka yang mempercayai dan mewarisinya. Kita lihat. Panggil silakan. Mau dibaca dulu atau bagaimana? Ais. Sorry. Sorry.